Cinta segitiga antara Anies Baswedan, PKS, dan kuda delman. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari kuda. Hehe, bukan. Cinta segitiga antara Anies Baswedan, PKS, dan kuda delman. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ya kepada Anies Baswedan dan juga PKS yang sudah mendeklarasikan pencalonan Anies sebagai baca pres pada hari Kamis yang lalu, tanggal 23 Februari. Nah, ini PKS ini kan sudah mengikuti jejak Nasdem dan Demokrat yang sebelumnya sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Nah, tapi kebetulan pas mau berangkat ke kantor DPP PKS naik delman, kudanya ini meronta, nggak mau nganter. Padahal awalnya Anies ini kan duduk di belakang. Kemudian dia mungkin dia ingin pencitraan, ingin disorot kamera dan sebagainya. Dia pindah ke depan, duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Nah, setelah kuda ini tahu Anies ada duduk di situ, dianya ngambek. Tapi sebelumnya kita lihat dulu videonya berikut ini. Jangan, Pak. Sudah lihat kan ya, kuda coklat tadi kemudian mundur-mundur, kemudian dia nggak mau berangkat, ngambek, dan orang-orang di sekeliling ini menyadari kalau kuda ini lagi stres katanya. Stres. Terus ditenangin. Dan pada akhirnya kuda ini mau nganter Anies untuk berangkat. Nah, sebetulnya dengan kejadian ini ada pertanda apa sebetulnya? Mari kita kupas habis bersama Pak Dimas ya. Jadi begini, kalau menurut saya ini adalah sebuah cinta segitiga antara Anies, PKS, dan juga kuda. Nah, kuda ini mungkin merasa cemburu dengan Anies dan PKS karena dia cuman seolah-olah hanya dimanfaatkan sebagai orang ketiga yang dimanfaatkan sebagai pencitraan, kemudian ingin seolah-olah ini adalah sebuah deklarasi yang dramatis begitu, berangkat di kantor DPP PKS menggunakan delman, menggunakan kuda. Jadi seolah-olah kuda ini juga dipolitisasi oleh Anies dan PKS. Makanya kemudian kuda ini menyadari bahwa dia hanya dimanfaatkan. Atau mungkin kalau menurut saya kuda ini adalah hewan. Karena apa? Insting hewan ini sangat kuat. Meskipun dia hanya seekor kuda. Nah, kayaknya si kuda ini dia sudah mulai mencium aroma kebusukan dan kejahatan. Makanya kemudian dia ngambek. Atau mungkin dalam hatinya, si kuda ini dia berkata begini, waduh, mau diajak kemana nih? Jangan-jangan dijadiin jaminan utang nih gue. Bisa jadi ya. Bisa jadi seperti itu. Karena memang insting hewan ini sangat peka, bahkan melebihi manusia. Mungkin dia bisa merasakan kehadiran aura-aura jahat, kemudian juga aura-aura yang nggak baik. Mungkin kemungkinan seperti itu. Nah, kalau berbicara masalah kuda, dan dengan membaca pertanda-pertanda, ini ada beberapa tafsir. Saya sempat membaca-baca tentang tafsir mimpi. Saya mencoba mengaitkan ini dengan tafsir mimpi ketika kita bertemu kuda. Banyak sekali yang saya baca tentang tafsir ketika kita bermimpi bertemu dengan kuda. Ada beberapa yang saya ambil secara garis besar. Yang pertama, kalau misalkan kita bermimpi dikejar kuda. Kuda ini kan larinya kencang, ya kan? Kuda ini larinya kencang. Nah, kalau kita bermimpi dikejar kuda, ini ada kemungkinan pertanda itu adalah kita saat ini sedang lari atau dikejar dari masalah. Nah, ini kayaknya pas banget dengan Anies Baswedan. Dia ini kan sekarang sedang lari dari masalah-masalahnya yang ditinggalkan waktu menjabat jadi gubernur DKI dulu, ya kan? Kita sebutkan aja sekarang, masalah apa? Masalah sumur resapan yang sampai detik ini menimbulkan banyak masalah dan ditinggal oleh Anies. Banyak terjadi kecelakaan, kemudian di sana air justru malah menggenang bukan meresap ke tanah.
Itu baru sumur resapan. Kemudian masalah kampung Susun Bayam yang ada di dekat JIS. Yang kemarin digusur, kampung warga di situ digusur, kemudian untuk dibangun JIS. Sementara warganya, beberapa ini masih belum bisa menempati rumah susun yang ada di kampung Susun Bayam ini. Karena terkendala biaya sewa, kemudian terkendala regulasi, dan bahkan beberapa ini mereka memilih tinggal di tenda di dekat JIS. Ini kan sangat mengenaskan sekali, dan ini yang sekarang sedang ditangani oleh PJ Gubernur Bapak Heru Budi. Ini yang kemudian Anies lari dari masalah ini karena kepengen dia buru-buru meresmikan ini di saat masa jabatannya sudah hampir habis. Dia buru-buru meresmikan ini, yang penting ini saya resmikan sudah selesai. Tapi tindak lanjutnya masalah regulasi, masalah biaya sewa yang sangat mahal, yang kabarnya sampai sekitar 750.000. Padahal kalau kita tahu masyarakat mayoritas yang ada di sana ini rata-rata mereka adalah yang bekerja di sektor formal, tapi buruh, kebanyakan buruh, yang rata-rata pendapatannya satu bulan sekitar 1,5 juta. Kemudian ada pemulung, yang kemudian pendapatannya juga nggak lebih dari 1,5 juta. Nah, kalau harus menyewa rumah susun ini sebesar 750.000, mereka sangat keberatan. Dan ini yang kemudian ditinggalkan oleh Anies dan meninggalkan masalah. Lalu apa lagi masalah yang ditinggalkan? Masalah banjir. Meskipun sekarang sudah ditangani oleh Bapak Heru Budi sebagai PJ Gubernur. Sungai-sungai dikeruk, normalisasi, semua dibersihkan, dikeruk sampah-sampah yang ada di dalamnya. Bahkan sampai puluhan ton kalau kita melihat sampah-sampah di sana, lumpur dan sebagainya. Sekarang, hujan berhari-hari pun Jakarta sudah beberapa wilayah yang langganan banjir, sekarang sudah nggak banjir lagi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mimpi ketika kita jatuh dari kuda. Ini tafsirnya yang saya baca, ini adalah ketika kita mimpi jatuh dari kuda, ini berarti kita akan menghadapi masalah yang sangat besar, terutama kepada keluarga kita. Nah, ini juga kayaknya relate, cocok sekali dengan keadaan Anies Baswedan saat ini. Kenapa saya bilang begitu? Kalau misalkan habis ini, masalah Formula E kemudian sudah naik ke penyidikan, lalu ada masalah korupsi Bansos DKI, beras yang ada di gudang di Pulau Gadung yang bertonton itu, lalu kemudian ada masalah hutang yang kemarin sudah dihembuskan oleh Sandiaga Uno. Ini kan menghantui Anies Baswedan, dan kalau misalkan dia ini kemudian nanti Formula E masuk ke penyidikan dan ditetapkan sebagai tersangka, dan misalkan Anies Baswedan ini jadi salah satu, ini kan membawa masalah buat keluarganya, terutama anak istrinya, ya kan? Lalu yang ketiga, ini adalah ketika kita mimpi menunggangi kuda coklat. Nah, kalau misalkan kita lihat video tadi, ini kuda yang ada di delman ini, yang membawa delman Anies Baswedan ini kan ada 5. Dan yang ditarik, yang ditunggangi oleh Anies ini delmannya, ini kudanya berwarna coklat. Keempat kuda dan delman yang lainnya itu semuanya nggak ada masalah. Tapi kuda yang berwarna coklat, yang delmannya ditunggangi oleh Anies Baswedan ini, kemudian dia meronta, mundur-mundur, kemudian ngambek, nggak mau jalan. Nah, kalau yang saya baca tentang tafsir mimpi ketika kita menunggangi kuda coklat, ini artinya sedang menghadapi masalah yang sangat pelik. Dan ini sama persis dengan Anies Baswedan. Masalah politik identitas belum kelar. Dia dan Partai Nasdem pada saat itu sibuk membersihkan namanya, bahwa dia ini jangan dikaitkan dengan politik identitas, bahwa Anies ini adalah orang yang intoleran, tidak pernah menggembuskan politik identitas. Di saat itu juga muncul Partai Umat yang koar-koar menyatakan bahwa mereka akan menjalankan politik identitas. Dan mereka mendeklarasikan Anies Baswedan juga sebagai bakal calon presidennya. Dan konyolnya Anies datang lagi ke situ. Ini kan masalah dicari sendiri. Dia dan Partai Nasdem berusaha untuk membersihkan namanya dari stigma negatif politik identitas. Kemudian ada partai yang baru lahir kemarin, cari masalah dengan mengusung politik identitas, dan dia datang ke sana. Ini kan masalah yang sangat pelik, dan itu dicari sendiri oleh Anies Baswedan. Rasain. Tapi kenapa kita jadi ngomongin kuda ya? Enggak masalah. Ini sebetulnya
kalau kita membicarakan masalah ini cuma sekedar tafsir yang saya baca. Tapi dengan tafsir ini, Kadrun boleh seneng dulu, boleh silakan. Karena ini cuma masalah tafsir mimpi. Sementara kejadian kemarin ini nyata. Delmannya nyata, kudanya nyata. Berarti apa yang terjadi, yang ditafsirkan oleh mimpi tadi belum tentu benar. Bisa jadi lebih parah. Tapi sekali lagi, saya mengucapkan selamat dulu kepada partai PKS yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan. Dan besok pada hari Minggu tanggal 26 Februari, ini rencananya, mereka kan sekarang menyelenggarakan Rakernas yang mulai kemarin, hari Jumat tanggal 24 sampai besok hari Minggu tanggal 26. Nah, pada besoknya, pada hari Minggu, mereka akan menutup raker dengan big deklarasi, katanya. Mendeklarasikan secara resmi, kalau misalkan kita buka kafe atau misalkan buka tempat usaha, ini namanya grand launching. Grand launchingnya itu besok dari Rakernas PKS akan meng-grand launching Anies sebagai bakal calon presiden dan rencananya akan mengundang Nasdem dan Demokrat. Apakah ini nanti menjadi deklarasi bersama atau enggak? Ya kita lihat aja besok. Dan apakah nanti setelah deklarasi ini kemudian Anies mulus menjadi calon presiden, atau justru malah masalah-masalah sekarang yang ditinggalkan akan menjadi bumerang dan akan menjerat dia ke meja hijau. Kita tunggu saja. Dan kalau misalkan kita berbicara masalah insting hewan, kuda ini adalah salah satu hewan yang memang sejak dulu ini dikenal sebagai alat transportasi oleh manusia, ditunggangi, kemudian juga jasanya kadang untuk membawa barang-barang, menarik kereta, menarik delman, dan sebagainya. Jadi kuda ini adalah hewan yang sangat peka. Dia tahu mana yang kira-kira akan membawa masalah buat negara, atau dia kira-kira bisa mencium aroma-aroma kebusukan dan kejahatan. Dia memang sangat peka. Nah, kuda aja peka, dia nggak mau untuk dibawa-bawa oleh seseorang yang kira-kira nanti akan menyesatkan Indonesia. Nah, kalau kalian pendukung dan buzzer-buzzernya Anies masih ngotot Anies ingin menjadi presiden, berarti artinya kalian kalah sama kuda. Kalian nggak peka. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk kuda. Bukan, untuk pencalonan Anies Baswedan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.